Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan update informasi terbaru terkait pembatalan status kelulusan P3K di tahun 2022. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, untuk P3K kesehatan di sini ada salah satu instansi daerah yang mengumumkan pembatalan Bapak Ibu, pembatalan kelulusan CSN P3K Jabatan Fungsional Formasi tahun 2022. Nah, ini dia pengumuman pembatalan kelulusan. Kita langsung saja cek Bapak Ibu. Nah, ini dia di Kabupaten Cilacap. Ini ada pembatalan kelulusan Bapak Ibu karena ada beberapa pelamar yang mengundurkan diri. Nah, ini dia pembatalan kelulusan pengadaan calon aparatur sipil negara Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan. Nah, kita langsung saja cek Bapak Ibu. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi P3K Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap wajib mengikuti tahapan usul penetapan nomor induk P3K melalui prosedur pengisian daftar riwayat hidup dan penyampaian kelengkapan dokumen usul penetapan nomor induk P3K Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan melalui akun SSCSN mulai tanggal 18 Januari 2023. Berdasarkan data pengisian DRH dan penyampaian kelengkapan dokumen usul penetapan nomor induk P3K dari 163 orang tenaga kesehatan yang dinyatakan lulus dan mengisi formasi, sebanyak 2 orang mengundurkan diri sebagai peserta pengadaan CSN P3K Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan. Nah, jadi ini daftar pelamar yang mengundurkan diri sehingga dibatalkan status kelulusannya. Kemudian poin yang keempat, berdasarkan Peraturan Menteri Pan-RB nomor 29 tahun 2021 tentang pengadaan P3K Jabatan Fungsional, tim pelaksana kegiatan pengadaan CSN P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap akan memproses peserta pengganti kepada Panselnas. Peserta pengganti yang memenuhi syarat akan disampaikan dalam pengumuman tersendiri. Nah, jadi berdasarkan Peraturan Menpan RB nomor 29 tahun 2021, jika ada pelamar yang mengundurkan diri, maka sesuai aturan ini nantinya BPK di Kabupaten Cilacap ini akan memproses terkait peserta pengganti Ibu, pengganti dari pelamar yang mengundurkan diri ini. Kemudian selain di pemerintah Kabupaten Cilacap, di sini juga ada pemerintah Kabupaten Kediri Ibu yang ada pelamar mengundurkan diri. Nah, ini dia pengumumannya. Ini resmi dari pemerintah Kabupaten Kediri yang mana pengunduran diri peserta seleksi P3K Tenaga Kesehatan yang telah dinyatakan lulus di lingkungan pemerintah Kabupaten Kediri tahun 2022. Nah, ini dia terdapat 6 orang yang telah dinyatakan lulus dan mengajukan pengunduran diri dan proses pemberkasan persyaratan usul penetapan nomor induk P3K sebagaimana terdapat pada lampiran. Adapun pengunduran diri tersebut merupakan kehendak pribadi tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Jadi ini kehendak dari pelamar itu sendiri. Dengan demikian, panitia pelaksana seleksi pegawai ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kediri tahun 2022 akan mengusulkan pembatalan kelulusan. Selanjutnya, setiap peserta wajib selalu memantau informasi terbaru di kediri-kabupaten.go.id dan juga Instagram resminya Bapak Ibu. Klien peserta dalam membaca dan memilih pengumuman menjadi tanggung jawab masing-masing peserta. Nah, ini dia daftar nama peserta seleksi P3K Tenaga Kesehatan yang mengundurkan diri di Kabupaten Kediri. Nah, jadi berdasarkan aturan, bagi Bapak Ibu yang mengundurkan diri sebelum nomor induk P3K ini diterbitkan, maka Bapak Ibu tidak mendapatkan sanksi. Nah, namun apabila Bapak Ibu mengundurkan diri setelah nomor induk P3K ini diterbitkan, maka Bapak Ibu akan mendapatkan sanksi tidak dapat mengikuti seleksi P3K pada periode berikutnya. Jadi seperti itu. Nah, ini sesuai dengan Permen Pan RB nomor 29 tahun 2021. Kita lihat di sini di bagian ke-8 Bapak Ibu, pengangkatan P3K ini pasal 35. Di sini disebutkan ini pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai calon P3K. Kemudian pengangkatan calon P3K ini ditetapkan oleh PPK masing-masing instansi, baik itu pemerintah provinsi, kabupaten atau kota. Kemudian keputusan P3K dimaksud ayat 2 disampaikan kepada kepala BKN. Nah, ini untuk mendapatkan nomor induk P3K. Kemudian penerbitan nomor induk P3K
ini diterima oleh P3K paling lama 25 hari kerja sejak waktu penyampaian. Nah, ini paling lama. Kemudian ini dia Bapak Ibu. Ini dia ketentuan sanksi bagi pelamar. Kita lihat di sini, dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan nomor induk P3K, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 periode berikutnya. Nah, jadi seperti itu sanksi yang didapatkan bagi pelamar yang mengundurkan diri setelah nomor induk P3K ini sudah disetujui ataupun sudah ditetapkan. Namun, jika Bapak Ibu mengundurkan diri sebelum nomor induk P3K ini ditetapkan, maka Bapak Ibu tidak mendapatkan sanksi seperti ini. Jadi seperti itu ketentuan dalam Permen Pan RB nomor 29 tahun 2021. Kemudian terkait pengunduran diri dari pelamar, nah di sini juga diatur di Permen Pan RB nomor 29 tahun 2021. Nah, ini dia, dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus seleksi P3K tetapi di kemudian hari mengundurkan diri. Nah, ini dia admin fokus yang mengundurkan diri karena ini ada beberapa pelamar yang mengundurkan diri dalam kelolosan seleksi P3K. Kita lihat di sini, PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan. Nah, jadi PPK masing-masing instansi daerah ini sudah mengumumkan Bapak Ibu. Ini contohnya di pemerintah Kabupaten Cilacap sudah mengumumkan, dan juga di pemerintah Kabupaten Kediri ini juga mengumumkan Bapak Ibu, sudah mengumumkan terkait pembatalan kelulusan bagi pelamar yang sudah mengundurkan diri. Kemudian yang kedua, PPK dapat mengusulkan penggantian pelamar. Nah, jadi PPK masing-masing instansi daerah ini dapat mengusulkan Bapak Ibu penggantian pelamar kepada Panselnas untuk mendapatkan pengganti dengan melampirkan. Nah, ini dia, ini syarat yang perlu dipersiapkan oleh PPK masing-masing instansi daerah, yaitu surat pengunduran diri yang bersangkutan, kemudian surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK, atau surat keterangan meninggal dunia dari kepala kelurahan, desa, atau kecamatan. Kemudian berdasarkan usul dari PPK sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Ketua Panselnas memberikan usulan nama pelamar pengganti. Nah, jadi nantinya Ketua Panselnas ini nantinya akan memberikan usulan Bapak Ibu, usulan nama pelamar pengganti dari peringkat tertinggi di bawah pelamar yang dibatalkan kelulusannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada kebutuhan jabatan yang sama dan disampaikan kembali kepada PPK. Dalam hal tidak terdapat pelamar pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat 3, pengisian dilakukan berdasarkan tata cara pengisian kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat 5 dan atau ayat 6. PPK berdasarkan usulan Ketua Panselnas sebagaimana dimaksud ayat 3 menetapkan pelamar pengganti dan mengumumkan ulang hasil akhir seleksi secara terbuka. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu terkait aturan-aturan bagi pelamar yang mengundurkan diri. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.